Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang setia mengikuti pengajian ini dalam rangka menambah ilmu kita di rumah melalui media radio. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kita semua dalam rangka mengisi amal dalam hidup kita ini. Jamaah yang berbahagia, kita sekarang sedang menyaksikan kondisi yang berkembang dewasa ini, bahwa umat Islam ini banyak tantangannya. Tantangan ini baik karena kelemahan kita sendiri, tetapi juga disebabkan karena orang di luar kita, baik dalam hubungan sesama atau orang dari luar agama, tidak menginginkan umat Islam ini dalam kondisi yang baik dan kondisi yang maju. Bahkan cenderung umat Islam sebaiknya berpecah saja. Indikasi ini bisa dilihat dari setiap saat, bahwa yang berkembang adalah berita-berita yang menyudutkan pihak yang lain. Jadi sehingga dalam kenyataannya umat Islam selalu terkontaminasi dengan situasi perbedaan-perbedaan itu. Kemudian dalam hubungannya bukan saja di Indonesia, tetapi juga sudah dimulai dari berbagai negara Islam. Maka akhirnya ada berpendapat bahwa umat Islam ini susah bersatu, dan sesama umat Islam masih tidak kompak, lebih-lebih dalam menghadapi negara yang sejak dulu bermusuhan, yaitu dengan Israel. Maka karenanya kami simpatik untuk bagaimana meredakan perbedaan-perbedaan ini. Maksudnya apa bahan kita, apa ilmu kita, yang sehingga dengan penuh kesadaran kita sudah mulai bangkit. Bangkit adalah sebagai umat beragama yang kedudukannya sangat tinggi di antara yang lain, supaya bisa membenah diri dengan baik, dan akan dialami oleh umat Islam, Islam yang sebenarnya adalah apa yang telah dibawa prinsip-prinsipnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian judul kita adalah memulai, yaitu hidup adalah peluang dan tantangan. Kita sebut peluang adalah karena umat Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah dan agama yang diakui secara internasional. Bahkan di dalam seminar di Perancis disebutkan bahwa Islam adalah suatu agama atau nilai-nilai hukum yang disamakan kedudukannya dengan berbagai hukum lain. Itu ada 4 sumber hukum, termasuk diantaranya adalah agama Islam. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, bagaimana peluang yang sudah ada ditambah lagi dengan kondisi kita di Aceh. Di Aceh adalah orang Islam yang kuat dan diakui dalam sejarah. Bahkan perkembangan kemajuan Islam dimulai adalah dari ilmu-ilmu yang ada di Aceh. Bahkan pernah digelar sebagai pusat kemajuan Islam pada masa lalu.
Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kita seperti telah ketinggalan, telah terabaikan, telah tercecer di belakang. Tidak bisa memperlihatkan lagi jati diri sebagai daerah yang maju sebagaimana pernah diperlihatkan pada masa lalu. Bahkan ada orang yang berpendapat semangat Islam di Aceh telah mendorong bangsa Indonesia bisa mempertahankan sebagai negara yang berdaulat, karena kekuatan semangat membela tanah air adalah berada di Aceh dan benar-benar diakui oleh sejarah. Maka disebutkanlah Aceh ini sebagai daerah modal. Bahkan ada yang berpendapat bahwa andai kata bukan dimulai dari Aceh, Indonesia ini tidak ada. Ini adalah sesuatu yang saya sendiri sangat kagum dengan istilah ini. Artinya apa? Betapa besarnya jasa para pendahulu. Apakah para ulamanya, rakyatnya dan sebagainya bersatu, hidup sari mati syahid dalam mengusir penjajah, sehingga bangsa kita sudah merdeka. Umat Islam sudah bisa beribadat sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan telah menjadi semangat kepada bangsa, kepada daerah-daerah lain di Indonesia. Patut disyukuri, karena nikmat itu kalau kita tidak pernah bersyukur, maka yang ada akan diambil. Ya, disebutkan man lam yashkuril kalila lam yashkuril kasira. At-tahaddusu bi ni'matin syukurun. Disebutkan kalau kita tidak pernah bersyukur apa yang telah dimiliki, walaupun jumlahnya sedikit, maka tidak akan pernah bersyukur walaupun diberinya yang banyak. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, mari bersama-sama kita membaca peluang kembali, dan seiring dengan itu juga harus mampu melihat tantangan apa yang sedang dihadapi. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan ini ada ulama yang berpendapat bahwa majunya Islam itu dengan ilmu dan jihad. Ilmu dan jihad. Jadi ada ilmu, ada semangat berjuang, maka baru nanti akan dirasakan kemajuan, dirasakan dari hasil perjuangan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dalam rangka membenah ke depan, pertama-tama harus disadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama. Semuanya akan mati. Ya, kita ini semuanya adalah, kalau istilah orang sebahagian, camat. Ya, ini bukan menyindir kepada camat, tapi singkatannya camat, artinya calon-calon orang mati. Nah, jadi dengan demikian, mati kita ini harus ada faedah kepada kita sendiri. Faedahnya adalah kita bisa menikmati pada masa yang kedua. Yang kedua yaitu setelah meninggal dunia. Hidup ini sangat terbatas, dan hidup negeri yang kedua adalah paling lama. Sementara hidup yang pertama ini adalah bekal di akhirat. Kalau sekarang kita lalai mempersiapkan diri, maka bisa saja di dunia kita tidak memperoleh makna dari sebuah kesenangan beribadah, makna dari sebuah kebahagiaan dari segi menjalankan syariat. Justru kita akan berada pada suasana yang menyedihkan. Sekarang kita sudah melihat, jamaah yang berbahagia, tidak ada sebuah contoh yang bisa ditiru sepenuhnya bagaimana konsep sebuah negara Islam, sebuah masyarakat Islam, sebuah daerah Islam seperti di Aceh misalnya, yang barangkali bisa menjadi contoh, menjadi pelopor
apalagi dengan sudah dideklarasikan syariat Islam ini. Maka dengan dideklarasikan syariat Islam ini, tentu saja kita sudah memperlihatkan inilah syariat Islam. Jadi kenapa hal ini kita katakan penting? Karena selama ini orang dari yang tidak senang dengan syariat sudah mulai membaca peluang-peluang. Dan peluang yang dibaca orang menjadi tantangan kepada kita. Misalnya contohnya adalah berkenaan dengan bidang ekonomi, perbankan dan sebagainya. Bahkan ada upaya supaya kanun-kanun yang berhubungan dengan syariah ini, terutama masalah perbankan, ditinjau kembali atau direvisi dan sebagainya. Yang sehingga kita tidak tahu kenapa hal ini bangkit kembali, sementara orang Aceh belum memperlihatkan hasil karyanya bahwa agama Islam adalah agama yang kafah, mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan. Jamaah yang berbahagia, maka karenanya barangkali dengan penuh kesadaran kita, marilah kita berusaha tahap demi tahap. Syariat Islam yang di Aceh ini adalah harus maju di masa-masa yang akan datang. Dan ini akan merupakan warisan kepada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan generasi yang akan datang akan menikmati hasil karya orang tuanya dulu, orang-orang yang besar pada masa lalu, yang sehingga mereka telah memberi kebahagiaan tersendiri, kebanggaan sendiri sebagai contoh masyarakat mengamalkan ajaran Islam. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan ini, tentu saja kalau kita tidak tahu apa yang menjadi tantangan, lebih-lebih hidup ini kan sifatnya sementara. Karena apa? Karena dalam hidup kita yang sementara ini, kalau kita lalai, berarti kita tidak ada bekal apa-apa untuk negeri yang sangat lama, yaitu negeri akhirat. Maka karenanya persiapkanlah. Fastazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi berbekallah sekarang dengan bekal takwa. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rakyat sekarang, rakyat di masa yang akan datang akan lebih bahagia dari masa sekarang ini. Jamaah yang berbahagia, karena kunci hidup ini adalah sementara, dan sifat hidup ini pun adalah tidak damai, tidak aman, dan kita saksikan sekarang. Dan ini sudah ditelaskan dalam Al-Quran, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwum walakum fiha mustaqarru wa mata'un ilahi. Kami katakan, turunlah ke bumi. Kata Tuhan, di antara kamu, sebahagian kamu dengan sebahagian bermusuhan. Memang di dunia ini adalah tempat menginap sementara, tempat menetap sementara, dan juga diberi kesenangan harta benda sampai pada waktunya. Allah sendiri telah menyatakan tantangan yang lebih jelas, kita tidak mungkin kompak dalam hidup ini. Bukan saja berbeda dengan orang-orang di luar Islam, tetapi bisa juga adalah berbeda sesama kita Islam. Bahkan ada orang yang berpendapat orang Islam memang bersatu, tapi mulutnya, tapi hatinya belum bersatu. Jadi inilah yang disebut dengan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu selalu menjadi tantangan, kendala daripada sesamanya. Jadi inilah yang perlu diperbaiki ke depan. Bagaimana kita harus kompak dalam menegakkan syariat Islam dalam negara persatuan ini. Bahkan di sisi lain, pada gilirannya akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Kami sangat tersanjung ketika berada di Maluku, di Manado, ketika kami menerangkan tentang, karena orang Basnas
Di Manado ada Basnah Badan Amil Zakat. Kami terangkan kondisi zakat di Aceh. Bahkan pernah dibuat perlombaan kuliner halal. Membuat pendekatan dengan pejabat, dengan gubernur, dengan ketua majelis ulama, dengan Basnas untuk membuat perlombaan kuliner halal Nusantara. Di seluruh Indonesia ikut, termasuk Aceh. Dan Aceh waktu itu adalah dengan kuah belangong dan satu lagi adalah ikan kayu. Ikan kayu. Jadi ikan kayu adalah kemamah. Jadi memasak kemamah. Hanya yang dapat ada hadiah nomor 2. Yang penting bukan masalah hadiahnya, bukan diadakannya. Masyarakat dari luar yang datang ke Manado sudah ada kuliner halal aman yang selama ini ada. Memang ada makanan-makanan orang yang setelah makan sudah susah karena ternyata ada yang tidak halal dan sebagainya. Dan disadari di sana sehingga dengan demikian rencana ini adalah berhasil. Dan sekarang kalau kita ke Manado sudah tersedia daerah-daerah yang aman daripada makanan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, jadi konsep utama yang kami membaca dari beberapa kitab sebagai bacaan dan juga dari beberapa buku adalah yang lebih penting. Konsep kita sekarang adalah menyadari kelemahan sendiri. Apa kelemahan kita sekarang? Kita sumber ilmu cukup meluas, yaitu dengan Al-Quran dan hadis. Dan juga prinsip-prinsip dari ajaran Al-Quran juga adalah mampu menampung berbagai tantangan-tantangan yang ada. Maka karenanya pada malam hari ini coba kita angkat beberapa prinsip-prinsip hukum Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam yang sehingga ajaran ini sebenarnya mampu menjawab berbagai tantangan. Kalau tadi judulnya adalah Islam dan tantangan, salah satu di antaranya kita harus memahami karakter daripada Islam atau hukum Islam dan akan menjadi sebuah sarana alat untuk menghadapi tantangan zaman. Jamaah yang berbahagia, kita tidak ragu lagi dan sudah diakui secara internasional bahwa agama Islam adalah agama kafah. Udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah dalam Islam secara sempurna, jangan mengikuti syaitan. Dalam ayat ini menerangkan bahwa Islam itu adalah lengkap. Kalau bahasa sekarang disebut universal. Artinya apa? Tidak ada hal-hal yang ditinggalkan dibahas oleh Islam. Semua prinsip-prinsipnya sudah ada. Semua prinsipnya sudah ada, bukan berarti Islam ini membahas sampai dunia akhir. Tetapi prinsipnya itu bisa dijalankan kapan saja. Walaupun negara, walaupun dunia ini mau kiamat. Kenapa? Karena prinsip-prinsip ini adalah menampung sesuatu yang dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan. Maka ada yang berpendapat bahwa pengetahuan Islam tidak ada yang bertentangan secara ilmiah. Semuanya benar, semuanya diakui. Atau dengan istilah lain, apa yang diterangkan oleh Islam baik, maka secara logika bahkan juga secara ilmiah dapat diakui oleh ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ini. Maka karenanya salah satu di antaranya sekarang marilah kita pelajari Islam secara kafah. Jangan pada bidang-bidang tertentu. Sehingga kalau bidang tertentu ini sudah lama. Saya adalah
alumni dari Dayah, tahu persis apa yang diajarkan oleh Dayah, kitab-kitab apa dan sebagainya. Bahkan anak kami di pesantren 4 buah kitabnya yang judulnya sama karena kelasnya berbeda. Artinya wawasan kita dalam bidang ilmu adalah sangat terbatas. Ditambah lagi ada kesan pendidikan kita sekarang ada dikotomi, ada pemilahan. Pemilahan artinya ini bukan agama, yang itu agama. Maka karena dulu bahkan pernah ribut karena jam mata pelajarannya tidak banyak agama atau jam pelajarannya dimasukkan umum. Pada hakikatnya tidak ada ilmu dipisah-pisahkan dalam agama. Semuanya ilmu dan semuanya perlu dipelajari kecuali yang dilarang pelajari. Apakah ilmu sihir dan sebagainya. Jadi dengan demikian memilah-milah ilmu itu adalah sebuah tantangan dan sebuah halangan besar. Karena apa? Kita tidak mampu menampung ide-ide baru yang berkembang sekarang. Maka sehingga kita cecer di belakang. Misalnya saja, kalau di dalam hukum Islam itu pelajaran fiqh hanya 7%. 7%. Ya. Bahkan ada yang menyatakan 5% saja. Tapi karena jumlah ayatnya dibanding berarti sekitar 7%. Yang 7% itu dipelajari dalam banyak jam. Karena saya ini alumni Dayah tentu tahu persis. Jadi akhirnya ada pelajaran-pelajaran yang penting kita tidak pernah belajar sama sekali, apalagi yang disebut pelajaran umum. Disebut pelajaran ini bukan pelajaran agama. Bahkan pernah sekali kami di masjid diprotes ketika ada khutbah yang bernuansa umum. Ini kenapa dibahas dalam khutbah hal-hal umum, hal-hal dunia? Jadi harus dibahaslah agama, salat dan sebagainya. Ya, masalah membahas ekonomi, membahas ini itu bukan urusan agama. Itu urusan negara, urusan masyarakat dan sebagainya. Maka ini bisa dipastikan bahwa inilah kader-kader, inilah warisan-warisan yang telah diwariskan oleh Belanda. Kita disudutkan pada satu tempat, tidak boleh mempelajari perkembangan dunia. Dengan catatan supaya umat Islam terus ke belakang. Maka dengan demikian generasi ke depan sudah mulai merubah. Saya kagum kepada Habibie. Habibie membuat sekolah unggul. Dulunya Insan Cendekia. Jadi Insan Cendekia itu dipilih beberapa orang, termasuk dari pesantren kami ada beberapa orang dan lain-lain, untuk dididik dalam bidang pengetahuan di samping agama juga umum yang dibutuhkan. Ternyata mereka unggul sebagai alumni dari sebuah pendidikan. Sehingga sekarang lahir ide baru supaya apa yang telah dirintiskan oleh Habibie itu mulai dikembangkan kembali. Ternyata bahwa di Pulau Jawa dan di luar Aceh sudah mulai bergerak dalam bidang ini. Maka dengan demikian mereka bukan saja mahir dalam bidang agama secukupnya, karena mereka bukan kader ulama tolen karena dipersiapkan bukan untuk ulama, tetapi pada masanya nanti ada juga yang khusus dididik untuk kader ulama. Maka ini mungkin akan muncul beberapa tahun yang akan datang. Jamaah yang berbahagia, ketika pemahaman kita tidak kompak, bukan saja mengembangkan ilmu, masalah ilmu saja masih selisih. Matematik apakah ilmu agama? Ya. Sedangkan
ilmu matematik itu adalah diciptakan, dikarang oleh ulama Islam dulu yang namanya Al-Jabir. Jadi pengarang Al-Jabar sebut Al-Jabar, tapi pengarangnya Al-Jabir, orang Islam. Tapi akhirnya kita menyatakan bahwa Al-Jabar itu bukan ilmu agama. Jadi dalam hal inilah jamaah yang berbahagia, kita dengan memahami kondisi sekarang, maka mulailah kita harus bergerak. Karena Islam pada hakikatnya tidak meninggalkan zaman. Tidak meninggalkan zaman, selalu menyertai zaman. Maka dalam prinsip yang kedua di samping universal adalah harakah. Islam atau hukum Islam itu harakah. Apa arti harakah? Dinamis. Apa arti dinamis? Peka terhadap perkembangan. Nah, jadi kalau Islam dibawa pada masa zaman unta, transportasi unta, sekarang sudah ada pesawat terbang, maka umat Islam harus seperti itu. Nah, kami pernah datang dulu pada tempat dibangun pesawat oleh Habibie. Kami senanglah naik pesawat sedang dibuat. Jadi cara membuat pesawat bagaimana? Kita pikirkan pesawat itu dibuat seperti membuat mobil dan sebagainya, dipasang satu-satu. Rupanya pesawat itu dulunya sebelum dijadikan melalui kayu dulu. Sudah dipasang kayu semuanya, sudah jadi sebagai bentuk pesawat, baru kayu-kayu itu diganti dengan alat-alat dengan bahan-bahan yang memang khusus untuk membangun sebuah pesawat. Maka dengan demikian nilai-nilai harakah ini adalah penting sekali. Islam bukan untuk orang Arab, tetapi Islam adalah untuk dunia. Jadi dengan demikian, kalau kita lalai tidak mempersiapkan diri untuk ini, maka tidak pernah mengenal dunia luar. Di sisi lain, kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sekarang sudah terasa betapa hebatnya tantangan Islam, yang semuanya ada sasaran untuk memerangi Islam. Mungkin juga karena ada negara-negara yang memang sudah mampu membuat berbagai persenjataan yang sehingga negeri itu dianggap aman. Maka istilah orang Islam itu kolot tidak layak dicematkan kepada kita. Jadi harus benar-benar kita membaca apa tuntutan sekarang dan apa yang harus diberikan. Di Aceh ada sebuah kesan yang paling menarik. Orang sekarang sudah cenderung mendidik anak-anak melalui hafal Quran, pendidikan Quran. Walaupun ada sebahagian untuk apa anak-anak diajarkan Quran, itu adalah sangat keliru. Karena Quran adalah sumber ilmu. Quran membacanya adalah ibadat, dan Quran juga adalah kegiatan-kegiatan dalam Al-Quran, semuanya adalah berfaedah dalam membangun dunia ini. Karena dulunya orang-orang mulai keberkatan, bahkan di Pulau Jawa ada satu pesantren yang khusus, pendidikan yang khusus mengutamakan hafid Quran. Ternyata lulusannya ketika dia masuk pada sekolah umum menjadi anak-anak yang unggul. Rupanya Al-Quran itu memberi kesan kepada para didik untuk menguasai ilmu lain. Seolah-olah kalau ilmu Al-Quran sudah ada, ilmu lain pun turut akan mudah dipelajarinya. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami cenderung mengantisipasi perkembangan yang ada, dan mudah-mudahan ke depan juga akan ada upaya
ada upaya untuk melahirkan sebuah pendidikan yang maju di Aceh. Salah satu yang ada modal yang utama adalah dayah-dayah. Karena orang menganggap kalau saya ini bukan orang dayah lagi, sedangkan kita dibesarkan oleh dayah. Cikal bakal dari dayah, betapa besarnya jasa dayah yang walaupun belajar sederhana dan sebagainya, tetapi sifat kesederhanaan, sifat kesabaran, dan sifat ketekunan dalam belajar di pesantren di dayah itu menjadi modal. Bahkan beberapa modal lain, di antaranya adalah persatuan sesama orang-orang dayah. Meskipun orang sekarang sudah mulai ada perbedaan karena ada nilai-nilai baru yang dibawa ternyata tidak cocok dengan sebahagian dari dayah-dayah yang lain. Indikasi ini kami baca karena di dayah sudah ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang dulunya hanya membahas apa yang lazim, kitabnya juga sudah tertentu. Nah, kalau fiqh, misalnya Fathul Mu'in, Mahalli, Iqna dan sebagainya, tapi sekarang sudah dijabarkan dalam berbagai fiqh yang lain, apalagi dalam jurusan fiqh modern. Sekarang ada di Darussalam fiqh modern, yaitu orang belajar hukum Islam tidak hanya monoton kepada kitab-kitab dahulu, tetapi juga mempelajari kitab-kitab baru yang membahas masalah-masalah baru. Nah, jadi disinilah sebenarnya kelebihan daripada belajar halakah, belajar di dayah ini, yang lazimnya orang kalau sudah belajar jadi diikuti dengan diskusi-diskusi. Nah, bahkan kalau dulu itu ada istilah di dayah itu musbit, ada kelompok pendapatnya mempertahankan satu pendapat, satu aliran, sedangkan kelompok lain dari aliran lain. Maka diskusilah sejauh mungkin. Nah, akhirnya pimpinan atau guru menerangkan ini salah, ini tidak benar, dan sebagainya. Bagaimana diskusi yang baik dan sebagainya. Artinya jelaslah, kalau selama ini kita pertahankan ada alasan, kalau tidak dipertahan juga ada alasan. Dan inilah jamaah yang berbahagia, peluang-peluang ke depan dengan kita bergerak terus secara dinamis, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama kita. Di antaranya adalah Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, apalagi sekarang ini ada satu kesan perbedaan di antara dua pola. Polanya pertama-tama kita harus belajar apa yang diatur pada masa lalu, yang disebut dengan salafi. Sebenarnya semuanya salafi. Ini yang belum diketahui. Orang ahli sunnah wal jamaah adalah orang salafi. Arti salafi adalah berpegang kepada apa yang dibawa oleh ulama saleh, ulama salaf saleh, itu orang yang para sahabat. Maka semua salafi tidak berbeda pendapat. Maka kalau disebut Anda sebagai salafi, ya memang itulah hakikat ahli sunnah wal jamaah adalah salafi. Hanya saja dalam pemahaman tambahan-tambahan inilah yang bermasalah. Satu di antaranya ketika kita berpendapat sesuatu yang tidak pernah ada pada masa lalu, maka kita anggap hal baru. Bahkan kalau istilah sekarang disebut dengan bid'ah. Jadi akhirnya pemahaman bid'ah ini menjadi permasalahan di antara umat. Kami yakin 100% ketika orang mempelajari hakikat sunnah dan hakikat bid'ah tidak berbeda lagi. Pasti bersatu. Kenapa bersatu? Karena rumusnya memang sudah ada. Apa yang disebut sunnah itu berpegang kepada nas yang ada, yang dibawakan oleh Rasulullah dan juga dibawakan oleh para sahabat.
Maka dua pegangan itu sepakat ahli sunnah juga demikian. Sehingga dengan demikian timbul perbedaan. Jadi bagaimana hal-hal baru yang belum ada pada masa sahabat? Inilah di sini sebenarnya. Hal-hal yang baru yang lahir setelah sahabat ini bukan semuanya bid'ah. Bahkan ada saya membaca satu kitab, tapi kitabnya sudah hilang. Kitab yang bagus-bagus diambil orang, tidak dikembalikan lagi. Di sana diterangkan hakikat bid'ah itu apa. Hakikat bid'ah yang pertama, sesuatu yang tidak diatur kita atur. Agama tidak mengaturnya, kita atur, sehingga menjadi tambahan agama, jadi bahan tambahan. Itu yang satu. Yang kedua, memang ada hal baru, tapi hal baru itu tidak diizinkan oleh agama. Artinya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, juga disebut dengan bid'ah. Sementara kalau hal-hal itu adalah hasil dari nas atau pemahaman dari nas, lebih-lebih yang dijabarkan oleh imam mazhab, itu tidak wajar disebut dengan bid'ah lagi. Karena itu bid'ah itu bisa 5 macam. Ini sebagai pengantar saja, nanti kita bahas secara khusus supaya saya lebih senang kalau ditelepon. Tadi uraian Ustaz bidang ini saya belum sepakat, sedangkan dalam kitab begini-begini, itu paling senang. Bahkan saya umumkan di masjid kalau saya salah. Kenapa? Karena kita memberi ceramah ini, pengajian ini bukan membenarkan apa yang kita ketahui, tetapi membenarkan apa yang aslinya bagaimana. Kenapa kita ada 5 macam? Sebab kenyataannya begitu. Karena rumus daripada bid'ah asalnya adalah sesuatu yang tidak ada pada Nabi. Itu namanya jamek. Kalau istilah ilmu mantek, jamek. Semua yang tidak ada pada Nabi, salah satu alasan disebut bid'ah. Itu satu. Tapi ada kriteria yang kedua. Yang kedua adalah yang tidak ada pada Nabi dan tidak dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariat. Itu masalah umum sekarang. Ini contoh saja. COVID ini adalah tetap jelas bid'ah karena muncul sekarang. Tapi apakah tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan? Ini banyak masalah lain. Bahkan ini bid'ah, tapi hukumnya bahkan bisa wajib, bahkan bisa sunat. Karena apa? Karena illatlah yang menarik hukumnya. Al-illah jalibatul lil hukmi. Illatlah yang menarik hukum. Al-illatu mu'arriful lil hukmi. Illatlah yang memperkenal hukum. Maka dengan demikian, setelah jelas prinsip-prinsip sunnah dan jelas pula apa yang mengakibatkan jadi bid'ah, orang pasti tidak akan dakwa-dakwi lagi. Ya bid'ah, tapi hukumnya haram. Ya bid'ah, tapi hukumnya syirik. Kenapa kedua-duanya seperti itu? Karena ada unsur itu. Kalau dalam praktek tidak ada unsur syirik, walaupun masalah baru, tidak ada yang bertentangan dengan syariat, karena masalah dunia sekarang terus berkembang, ya anta alamu bi umuri dunyakum, itu disebut dengan urusan dunia. Jadi dengan demikian, yang disebut bid'ah adalah suatu yang diatur oleh agama, kemudian kita menambah dari yang diatur. Itu satu. Yang kedua, yang diatur oleh agama yang tidak jelas, tapi yang tidak jelas itu tidak ada sandaran dalilnya. Ini pengantar saja, nanti akan kita bahas pada lain, dan kami akan memasuki uraian selanjutnya adalah berkenaan hal-hal yang berkembang yang perlu kita ketahui bersama, sehingga sekurang-kurangnya mencairkan perbedaan. Karena saya pernah bertemu dengan rekan dari pesantren, saya senang sekali ketika dilawan, dituduh dan sebagainya. Akhirnya setelah diskusi, orang sudah membenarkan, oh ya kami berarti belum membaca. Jadi inilah sesuatu yang memang faedah dengan ada kajian-kajian yang dibahas bersama.
Dan kami yakin jangan dengan YouTube saja ini. Saya melihat YouTube sekarang bahasanya pun bahasa membuat perpecahan. Maka kelompok ini bingung, maka mulai lari dan sebagainya. Seolah-olah bukan membahas masalah yang sama, yaitu masalah Islam. Jadi euforia masing-masing pendapat ini memang diakui ada. Bahkan sudah dinyatakan di dalam nas. Di dalam nas, kullu hizbin bima ladahim farihun. Masing-masing kelompok adalah senang dengan kelompoknya sendiri. Jadi mudah-mudahan ke depan secara bertahap, dan saya memberitahukan kepada rekan-rekan, tambahlah ilmu saya dengan catatan bertanya. Karena bertanya kita minat membaca. Tapi kalau tidak tahu apa yang perlu dibaca, kita baca saja apa yang kita butuhkan. Hanya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.